Selamat pagi Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih kepada Abuna yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana Abuna sendiri lagi melayani di Israel, ya. Kita berdoa untuk pelayanan beliau juga. Bapak Ibu, kita itu sebagai seorang Kristen, ya, seringkali dalam menjalani proses hidup sehari-hari, kita menemukan pada suatu persimpangan, yaitu antara kiri, kanan. Bahkan mungkin lebih dari 2 persimpangan, bisa 3, bisa 4. Nah, pada posisi persimpangan itu, kita harus mengambil suatu keputusan. Apakah kiri, ataukah kanan, ataukah terus, atau diam. Nah, kadang kita berusaha untuk tanya kepada gembala, kepada orang tua, kepada sanak saudara, kepada pasangan kita untuk menemukan apa yang harus diputuskan. Nah, di dalam Alkitab itu memberikan suatu contoh, ya, di mana kita bisa untuk meminta tanda kepada Tuhan. Untuk apa, keputusan apa yang harus kita lakukan. Nah, kita hari ini belajar dari Alkitab. Kita akan membaca 4 perikop yang semuanya membahas tentang meminta tanda dari Tuhan. Ya, kita coba pelajari. Yang pertama, kita coba buka di kitab Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Oke? Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Ini adalah kisah tentang Eliezer, hamba dari Abraham, itu menjemput Ribka. Ya, tapi prosesnya ketika Abraham memerintahkan si Eliezer untuk mencarikan calon istri bagi Ishak, itu tidak tahu namanya siapa, cirinya seperti apa, nggak ngerti. Pokoknya kamu pergi saja, Eliezer, ke tanah moyangku sana, ya, untuk cari calon istri bagi anakku Ishak. Tapi nggak dikasih, nanti ketemu siapa nggak tahu. Jadi Eliezer itu pergi ke suatu tujuan yang jauh dengan istilah bahasa Jawa ini gerambiang. Nggak ngerti, ini nanti siapa yang akan dia bawa pulang ke tuannya sebagai calon istri Ishak. Kita baca ya di ayat 12. Lalu berkatalah ia ini Eliezer, ya. Berkata begini, Tuhan, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Ayat 13, di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Ayat 14, kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Jadi petunjuknya hanya suruh pergi ke suatu tempat, yaitu tempat nenek moyang dari Abraham. Udah. Nah, si Eliezer sudah sampai situ. Terus bingung. Lah, terus siapa yang mau dipilih? Ya kan? Dari sekian banyak penduduk yang wanita di sana. Nah, lalu Eliezer meminta tanda kepada Tuhan. Lalu ceritanya kita tahu ya, bahwa ada seorang wanita yang mendatangi ke tempat sumur itu, lalu si Eliezer minta minum, mengucapkan sama, dan si wanita ini memberikan minum kepada Eliezer, dan unta-untanya sampai kenyang. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa kalau memberikan minum ke Eliezer itu gampang, ya. Paling 1 guyung sudah selesai. Tapi kalau memberi minum unta-untanya, dan saat itu Eliezer tidak bawa cuma 1 unta, beronta-unta.
Nah, kalau kita pelajari satu unta itu kalau kehausan dan minum sampai kenyang itu sekitar 7 sampai 100 liter. Nah, itu kalau dihitung membutuhkan 10 menit untuk satu unta. Dengan tanpa istirahat, terus ngambil terus 10 menit. Kalau 10 onta, maka 2 jam. Bayangkan. Jadi tanda yang diminta Eliezer, ini suatu tanda yang tidak umum orang akan melakukan. Ketika dimintai minum untuk orang mungkin, oh ya silakan ini. Tolong unta-untaku sekalian. Dan dilihat untanya 10. Waduh, banyak banget. Ya kan? Nah, siapa yang tidak keberatan dan dengan senang hati melakukan memberi minum 10 unta yang membutuhkan waktu 2 jam. Nah, itulah tanda pilihan Tuhan. Ini yang diminta dari Eliezer. Dan ternyata ada satu wanita yang melakukan persis apa yang Eliezer sampaikan kepada Tuhan. Dan itu kita sudah tahu namanya Ribka. Dan Ribka itu adalah wanita yang luar biasa. Begitu cantik, begitu akhlaknya baik. Bahkan sampai matinya Ishak pun tidak pernah menikah lagi. Hanya satu istri, yaitu Ribka. Di sini kita melihat bahwa Allah menjawab doa Eliezer ketika meminta tanda. Supaya mendapatkan yang terbaik. Nah, kita pelajari lagi cerita yang kedua. Ini cerita yang sudah banyak mungkin beberapa kali diceritakan ya. Yaitu di Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai 40. Mari kita buka ya. Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai 40. Jadi ceritanya saat di Hakim-Hakim itu kan belum ada raja, ya, belum ada raja. Maka yang diperintahkan adalah hakim-hakim yang ditunjuk Tuhan untuk membebaskan kaum Israel dari serangan-serangan musuh-musuhnya yang di sekitar sana. Nah, di cerita ini Gideon itu lagi diserang oleh Midian. Ya, di dalam tekanan Midian. Dan umatnya mulai berteriak. Lalu Tuhan mengirim Gideon. Nah, ini kisahnya. Ayat 36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah. Karena Gideon ini ragu. Saya juga bingung ya Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan sendiri yang bicara ke saya mungkin gak akan kayak Gideon. Karena jelas. Tapi kecuali kalau saya diam, kamu ke sana. Wah, ini benar enggak dari Tuhan? Apa jangan-jangan cuma hati saya sendiri? Tapi ini ceritanya kan Tuhan berbicara langsung, ya. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, ya, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku itu, seperti yang kau firmankan." Lalu ayat 38 mengatakan gini, "Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air." Jadi ceritanya Gideon minta tanda. Kalau memang Tuhan kau nyuruh saya, ini tak bentangkan kain bulu, ya. Lalu besok yang basah itu cuma bulunya aja. Sekitarnya kering. Loh, padahal kalau embun tuh ya semua kena kan. Nah, dia minta tanda, ya semua kering, hanya ini yang bulu ini. Dan terjadilah di ayat 38. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Di ayat 39, dibaca ya. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata sekali lagi. Sekali ini aja.
biarlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu, sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan ayat 40 mengatakan apa? Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Jadi sudah dipenuhi yang pertama, yang basah hanya bulu, masih ragu. Minta tanda kedua, Tuhan dibalik. Guntingan bulunya kering, guntingan bulunya basah, tanah sekitarnya kering. Kalau yang pertama guntingan bulunya yang basah, tanahnya yang kering. Ini sekarang enggak. Minta yang kedua, dibalik. Guntingannya yang bulunya yang kering, tanahnya yang basah. Dan Tuhan menjawab persis apa yang disampaikan Gideon. Dari cerita ini, kita tahu bahwa Tuhan benar-benar meneguhkan keraguan hati Gideon melalui tanda. Dan bahkannya menurut saya agak kurang ajar Gideon ini ya. Sampai 2 kali mencobai minta tanda ke Tuhan. Tuhan kalau benar gini, dipenuhi. Oke Tuhan, kalau benar lagi saya minta peneguhan lagi begini. Dan dipenuhi. Nah ketika tanda kedua dipenuhi, Gideon sudah mantap. Dia benar-benar menyerang orang-orang Midian dan menang, dan orang Israel dibebaskan dari tekanan orang Midian. Ya. Nah, kita lihat cerita yang ketiga. Cerita ketiga itu ada di Matius 12 ayat 38 sampai 39. Ya. Kita lihat ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada para ahli Taurat, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Tanda Nabi Yunus itu apa? 3 hari di dalam perut ikan, yaitu Yesus 3 hari di bawah di perut bumi. Itu tanda yang diberikan. Tetapi sebenarnya dalam perikop ini Tuhan Yesus mengatakan begini, kamu tuh angkatan jahat dan kamu minta tanda, aku tidak akan kasih. Sebenarnya aku nggak akan kasih. Kecuali hanya tanda ini. Tanda-tanda yang lain aku nggak akan kasih. Hanya tanda 3 hari itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa ketika kita minta suatu tanda kepada Tuhan, kalau motivasinya salah, ya, maka Tuhan tidak akan merespon. Tuhan tidak akan merespon. Maaf, Tuhan itu jauh lebih pintar dari kita. Jauh lebih berkuasa. Dia tahu persis apa di dalam hati dan pikiranmu. Sehingga kita tidak bisa memanipulasi Tuhan dengan meminta suatu tanda untuk memuaskan kedagingan hawa nafsu kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan, Mama, ada seorang pemuda naksir seorang wanita, ya kan? Tuhan, saya suka itu, suka wanita itu. Tuhan, kalau wanita itu jodohku dari Engkau, maka saat ini juga Tuhan, aku akan berusaha naik motor, ya, untuk membelikan sesuatu ke dia, dan itu terjadi. Dia menerimanya dengan senang hati. Nah, di dalam hal ini, itu terlalu konyol. Kenapa? Karena apa? Karena dia menggunakan itu sudah pasti orang wanita ini kemungkinan besar juga akan menerima. Tapi hanya kepentingannya dia sendiri. Tidak ada istilahnya apa ya? Tidak ada motivasi yang murni. Dia hanya ingin memuaskan kedagingannya untuk dapat wanita itu. Jadi bukan sesuatu yang murni. Nah, tanda seperti itu sama Tuhan akan dicuekin. Gak akan, udah. Tuhan gak akan respon. Nah, kita akan belajar yang keempat ya. Kita belajar, nanti kita bandingkan semua. Kita bandingkan, kita simpulkan. Jadi meminta tanda yang benar dari Tuhan seperti apa? Nah, kita rangkum dari 4 cerita ini dan kesaksian saya. Kita baca di kisah Kisah Para Rasul 1 ayat 24 sampai 26.
Ya, kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 24 sampai 26. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Nah, ayat 23 itu menjelaskan kedua orang ini adalah Barsabas dan Matias, yang tujuannya menggantikan posisi Yudas Iskariot yang mati. Jadi para rasul dan 120 murid Yesus ingin menggantikan posisi Yudas. Nah, siapa yang dipilih? Dari Barsabas atau Matias. Dua-duanya sama baik. Tapi milih siapa? Jangan sampai terjadi perpecahan di dalam kelompok murid-murid Kristus. Yang satu milih kubu Barsabas, yang satu milik grupnya Matias. Akhirnya umpama salah satu yang menang karena suara terbanyak, maka yang kalah akan ya istilahnya kecewa, sakit hati, nggak mau dukung dan segala macam. Maka mereka memutuskan, ayat 24, mereka semua berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa orang yang Engkau pilih." Jadi Tuhan yang pilih, ya, dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya, ya. Lalu ayat 26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Bapak Ibu, bentuk buang undinya saya nggak tahu. Apakah bikin dua kertas, satu kasih nama Barsabas, satu kasih nama Matias, digulung, terus siapa yang diambil Petrus, dia yang menang, ataukah pakai lidi itu ya, lidi satu pendek, satu panjang, terus dipegang begini, siapa yang dapat panjang, dia yang terpilih. Saya nggak tahu, tidak ada keterangan lebih jauh. Tetapi intinya membuang undi. Nah, kalau kita pelajari bahwa di luar sana, di luar ajaran kekristenan, itu juga ada yang melakukan seperti ini, membuang undi untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ya, dari atas istilahnya. Nah, sama dengan cara yang dilakukan ke-11 rasul, ya, dan 120 murid Yesus. Perbedaannya adalah di satu titik, yaitu kepada siapa engkau meminta tanda. Dalam hal ini mereka meminta tanda kepada Tuhan dan dijawab. Nah, kalau kita meminta tanda dari ilah lain, juga dijawab. Tetapi jawabannya apakah menghasilkan keputusan yang baik atau menyesatkan? Ngerti? Jadi kepada siapa engkau meminta tanda itu sangat penting. Kalau minta tandanya salah ke pihak yang salah, ya jawabannya akan sesat, menyesatkan. Tapi dalam hal ini, kalau kita meminta tanda kepada Tuhan yang hidup, maka benar. Karena pernah hal ini dipraktekkan oleh sebuah yayasan, ya. Ketua yayasan ingin milih si A. Si A-nya sendiri nggak mau, ya toh. Yang lain mendukung si B. Tapi ketua yayasan nggak srek sama si B. Kalau dia ngotot si A, nanti si A ini akan diberontak sama pendukungnya B. Ya kan, akhirnya nggak jalan semua. Ya kan, kalau milih yang B, dia nggak srek, ada ganjelan. Akhirnya apa? Diputuskan berdoa semua, puasa, dan mengambil undi. Dan yang terpilih oleh Tuhan adalah si A, sesuai dengan doa dan harapan dari ketua yayasan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan dengan demikian, semua berjalan dengan baik. Kenapa? Karena siapa yang berani menentang? Kalau kelompok si B menentang si A, kamu berani? Ini keputusan Tuhan loh. Sudah keputusan Tuhan. Nah, si A sendiri ketika diumumkan sebagai yang menang, dia
dia juga mundur. Dia sempat berpikir, saya mundurkan diri, biar si B saja. Ketua yayasan bilang sama si A, ini keputusan Tuhan, kita sudah sepakat. Kalau engkau sampai mengundurkan diri, berarti engkau menghina Tuhan. Akhirnya si A mengambil keputusan untuk menjadi ketua. Dan semua berjalan dengan baik sampai saat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pelajari dari 4 cerita tadi ya, baik Eliezer, baik Gideon, baik dari ahli Taurat, ataupun dari pihak murid-murid Yesus, maka meminta tanda itu jelas sekali bahwa itu boleh, benar, alkitabiah, tidak sesuatu yang salah. Asalkan dengan syarat yang pertama, mintanya ke Tuhan, jangan yang lain. Kalau dengan yang lain, maka jawabannya bisa menyesatkan. Tetapi kalau kita minta kepada Allah, kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka jawaban itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang berbuah, sesuatu yang baik. Lalu, yang kedua, syarat untuk meminta tanda itu adalah sesuatu yang penting Bapak Ibu. Jangan kita minta tanda itu sesuatu yang receh ke Tuhan. Tuhan, hari ini saya harus pakai baju apa ya? Kayak gitu nggak usah minta tanda. Ngerti? Kayak gitu nggak usah minta tanda. Hari ini mau makan apa ya Tuhan? Minta tanda ke Tuhan. Maaf Bapak Ibu, meminta tanda itu adalah sesuatu yang benar-benar urgent, penting di dalam hidupmu, di mana engkau harus mengambil keputusan dan engkau ada di persimpangan yang engkau tahu jika engkau mengambil keputusan yang salah, resiko yang ditanggung berat seumur hidup. Contoh jodoh, bermitra usaha, ya, menyekolahkan anak, dan segala macam yang suatu hal di dalam hidupmu yang membuat engkau pada persimpangan. Nah, itu adalah titik di mana engkau boleh meminta tanda ke Tuhan. Ya, jangan untuk yang receh, jangan. Karena itu ada resikonya, ya. Nah, lalu yang ketiga, kita ketika minta tanda, itu motivasi kita harus benar Bapak Ibu. Jangan seperti ahli Taurat. Ya. Eliezer, Gideon, dan para murid Yesus punya motivasi yang benar. Bahwa mereka benar-benar minta peneguhan dari Tuhan. Antara Barsabas atau Matias. Dua-duanya orang yang baik, orang yang benar. Dan Tuhan minta para murid minta petunjuk yang mana Tuhan. Motivasinya benar. Ya, Eliezer juga, Tuhan tolong pilihkan yang terbaik untuk Ishak, anak tuanku itu. Motivasinya benar. Dan dia minta diteguhkan dengan adanya wanita yang berakhlak tinggi, yang ringan tangan, yang murah hati, ya. Dan kebetulan juga cantik dan semua satu paket yang luar biasa. Nah, itu karena Tuhan campur tangan. Mana ada perempuan mau nimbah air sampai 2 jam lamanya. Maaf, pegel loh 2 jam. Ya kan? Untuk ngasih minum 10 onta plus Eliezer. Jadi motivasi ketika menyampaikan sesuatu itu harus benar. Di hadapan Tuhan, baru Tuhan merespon. Lalu, syarat yang berikutnya adalah, yang keempat, ketika kita minta tanda, mintalah tanda yang sulit, tapi masih berhubungan dengan konteks Bapak Ibu. Kalau Eliezer minta suatu tanda yang sulit, untuk seorang wanita bersedia memberikan minum sampai 2 jam. Itu jarang, pasti ngeluh. 2 jam. Bahkan kan gini ya, orang ya, Eliezer minta minum terus dikasih ya. Terus Eliezer bilang, onta-ontaku sih sekalian, 10.
Orang kan ngedumel gitu loh. Ini orang ya sudah dibantu nggak tahu diri. Sudah tak kasih minum, minta unta-untanya semua disuruh kasih minum. Ambil sendiri aja. Kamu kan, Eliezer kan kamu sudah tak kasih minum, sudah puas kan? Sekarang kamu sendiri yang ngambil air untuk unta-untamu tuh. Ngapain saya yang harus mengambilkan air untuk unta-untamu yang membutuhkan 2 jam lamanya? Kan begitu. Bisa aja kan? Ribka bersikap seperti itu menolak. Jadi tanda yang diminta Eliezer ini bukan tanda yang ringan, Bapak Ibu. Kebanyakan orang akan menolak. Tetapi Ribka menerimanya dengan senang hati. Dan itulah memang yang dituju oleh Eliezer. Supaya nanti kalau dia meminta tanda cuma begini. Tuhan, kiranya wanita itu adalah orang yang bersedia memberikan aku minum. Sudah, nggak pakai unta. Nah, ternyata yang bersedia mungkin 5 orang. Bingung lagi. Tuhan, dari 5 ini yang mana? Nah, kan bingung. Makanya ditambahi sama unta. Jadi otomatis tersaring habis. Jikapun itu ada, hanya 1 yaitu Ribka. Lalu Gideon lebih sulit lagi yang minta. Ya kan? Dimana gini Bapak Ibu, kalau itu sampai terjadi terpenuhi, maka kita tahu persis bahwa Tuhan yang campur tangan, bukan manusia. Nah, kita percaya bahwa itu memang tanda dari Tuhan. Karena sulit untuk manusia memenuhinya. Atau alam memenuhinya. Sehingga itu tidak mungkin kalau bukan Tuhan yang menentukan. Nah, kalau Gideon itu juga gelar guntingan bulu binatang, ya kan? Sekitar tanah diminta basah, bulunya saja yang kering. Kalau di ruangan terbuka, di outdoor, mana mungkin? Ya basah, kena embun, ya kena semua. Masa cuma guntingan bulu yang kering? Lah yang lebih lagi, ketika itu dipenuhi, si Gideon minta lagi yang dibalik. Justru yang bulu basah, tanah yang kering. Jadi kalau kita bisa bayangkan ya, kalau saat itu kita lihat embunnya tuh netes persis cuma di bagian bulu tok. Yang lain tidak ada embun. Nah, itu kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa bikin? Makanya si Gideon itu percaya banget yang kedua. Maka setelah tanda kedua diberikan, dia langsung nyerang Midian. Ya. Walaupun sebenarnya dia masih ada sedikit keraguan sehingga dia mengendap-endap ke kemah orang Midian. Ya. Tapi dia sudah berani. Sebelumnya dia sama sekali nggak berani. Ya. Nah, ini yang syarat yang terakhir. Bapak Ibu, jika engkau meminta tanda, apakah engkau sudah siap risikonya? Apapun jawaban Tuhan, siapkah engkau atas risikonya? Karena begitu engkau minta dan dijawab, engkau nggak bisa nolak loh. Nggak bisa nolak. Nggak bisa bilang, aduh Tuhan, nggak jadi deh. Saya milih yang ini deh. Nggak bisa. Karena detik ketika Tuhan menjawab tandamu, maka engkau tidak punya pilihan lain kecuali melakukannya. Dan apakah engkau siap? Tidak ragu lagi. Makanya saya simpulkan Bapak Ibu, ketika engkau meminta suatu tanda, hendaklah engkau benar-benar berdoa kepada Tuhan. Dan minta Roh Kudus untuk memberikan petunjuk. Tanda apa yang harus dimintakan ke Tuhan. Jangan asal minta tanda. Jangan begini ya Bapak Ibu. Tuhan, kalau perempuan itu jodohku, maka aku minta Tuhan, pada hari ulang tahunnya, terjadi gerhana matahari. Aduh Bapak Ibu, gerhana matahari itu kan lama baru terjadi sekali ya. Berapa kali ya? Berapa kali?
berapa tahun ya? Baru terjadi sekali kan? Lah sekarang hanya demi kepentinganmu untuk memastikan itu jodohmu apa enggak, Tuhan suruh merubah seluruh pergeseran rotasi alam surya hanya untuk menjawab tandamu. Lah itu yang enggak benar toh Bapak Ibu. Iya kan? Lah kalau sudah nanti enggak terjadi, bingung. Lalu berkata, oh Tuhan itu bukan jodohku. Atau marah sama Tuhan. Tuhan tapi aku suka, kenapa engkau tidak memberikan dia sebagai jodohku? Tapi kan tanda yang engkau minta itu kebangetan menurut saya. Kayak Gideon itu sebenarnya agak kebangetan loh. Menurut saya agak kurang ajar Gideon. Sudah Tuhan ngomong sendiri, dia ragu, minta tanda yang sulit, terjadi, masih minta lagi tanda yang kedua. Itu benar-benar menurut saya agak kebangetan si Gideon ini. Harusnya dari tanda yang pertama, dia sudah yakin bahwa dia harus menyerang Midian. Dan dia ditunjuk oleh Allah sebagai hakim atas Israel. Pak Dodi, silakan. Nah, Bapak Ibu saya ingin tutup khotbah hari ini dengan dua kesaksian hidup saya tentang meminta tanda. Ya, saya mau cerita sharing hanya dua saja yang terjadi dalam hidup saya. Yang pertama, wah ini yang muda-muda ini pasti suka ya, tentang jodoh. Ya. Jadi, ketika mendekati pernikahan saya dengan istri saya, ada keraguan nggak? Oh ya ada toh ya, masa nggak ada, ya kan? Ya, kan saat itu saya juga nggak rohani amat ya, bisa dengar suara Tuhan apa gitu, ya enggak ya. Nah, terus kan saya itu mendekati hari pernikahan, itu kan kalau di Semarang, itu kan ada pameran Ika Pesta, kalau Bapak Ibu mungkin tahu ya. Itu kan pameran wedding, setiap tahun hanya sekali. Setiap tahun hanya sekali. Nah, lalu, biasanya para calon pengantin, ini tak kasih petunjuk ya yang mau menikah ya. Jadi ketika mereka itu sudah menentukan vendor A, vendor B, vendor C, vendor D, itu mereka nggak melakukan payment DP dan segala pelunasan nggak. Mungkin DP ya, tapi pelunasan nggak. Nah, mereka melakukan pembayaran itu ketika pameran. Kenapa? Karena kalau pameran dapat kupon, paham? Dapat kupon. Nah, kupon itu akan diundi, dapat hadiah macam-macam dan hadiahnya luar biasa. Ada pergi ke luar negeri, ada hadiah kalung berlian, ada cincin berlian dan segala macam, ada motor dan segala macam. Nah, saya juga melakukan hal yang sama. Jadi melakukan pembayaran pada acara wedding festival itu, pameran itu. Lalu kan 3 hari, biasa 3-4 hari lah. Nah, di hari terakhir itu penutupan dan mulai pengundian malamnya. Nah, biasanya para calon pengantin yang melakukan pembayaran dan dapat kupon undian itu ngumpul untuk mendengarkan pengumuman siapa yang dapat undian ya. Siapa tahu dapat jalan-jalan gitu ya. Nah, sama dengan saya juga, sama. Saya nunggu. Lalu tuh saya bisa terbesit dalam hati begini. Tuhan, selama ini kan aku ndak pernah tuh menang undian, ndak pernah. Saya tuh ndak seberuntung Bapak Joni ini gitu ya. Sama Abuna lah, sama Abuna. Pak Abuna sama Bapak Joni ini, wah memang ada karunia khusus gitu ya, menang undian gitu. Saya kan enggak, tapi kan saya waktu itu masih muda, umur berapa? 32 ya. Ya. Nah, lalu saya cuma bilang, Tuhan saya pengen menang. Tapi gini Tuhan, izinkan aku menang kalau memang ini jodohku. Saya minta peneguhan Tuhan. Saya kan belum pernah minta apa-apa ke Engkau terhadap peneguhan pasanganku. Sekarang aku minta Tuhan, kalau memang calon istriku ini adalah Engkau yang tunjuk, Engkau yang pilih, maka izinkan Tuhan aku menang hadiah pertama. Nah, saya tidak minta hadiah kedua, ketiga, hiburan loh Bapak Ibu. Saya minta hadiah utama loh. Kenapa? Karena itu sulit. Karena dari sekian banyak ribuan kupon, hanya satu yang dipilih. Jadi kalau itu terjadi, saya yakin itu dari Tuhan. Nah, cuma waktu itu kok saya kalau waktu mempersiapkan khotbah lagi mikir ya, kalau waktu itu saya nggak menang terus piye gitu ya. Ya kan, apa keputusan saya? Tapi
Tapi yang terjadi Bapak Ibu, ketika diumumkan hadiah utama, sayalah yang menang. Sayalah yang menang. Jadi kupon undian saya nomornya keluar. Dan saya memenangkan kalung berlian dari acara pameran tersebut. Dan saya dengan tanda terpenuhi itu saya mantep banget. Ini sudah pasti jodohku, nggak ada keraguan lain. Karena tanda saya dijawab. Nah, cerita yang kedua baru terjadi sekitar 6 bulan lalu. Anak saya yang kedua itu akan masuk SMA, ya, akan masuk SMA. Nah, sekolah yang sebelumnya dan SMP dan SMA ini rencana kita akan pindahin sekolah, ya, pindahin dari SMP B ke SMA A. Kita pindahin. Pindah dari SD ke SMP. Maaf, dari SD ke SMP, ya. Anak saya kalau ditanya maunya di SD, di SMP yang lama, yayasan yang lama, yang satu yayasan dengan SD-nya. Nggak mau pindah, nggak mau. Saya tanya, saya bujuk berapa kali, nggak mau. Tapi dalam hati kecil saya sama istri saya merasa kayaknya harus pindah. Nah, karena bingung, maka kita mengembalikan keputusan kepada Tuhan. Jadi kita minta tanda, karena untuk masuk ke SMP yang A, yang beda yayasan, itu dibutuhkan untuk tes. Dan di situ ada beasiswa yang ditawarkan paling tinggi 50%. Jadi ada 50, 25, 10, dan tidak ada potongan diskon apapun untuk uang gedung. Nah, saya sepakat dengan istri saya begini. Oke, kita minta sama Tuhan suatu tanda. Kalau anak saya yang kedua ini diterima di SMP yang baru dengan diskon 50%, maka saya pindahkan. Tapi kalau tidak 50% Tuhan, maka dia tetap di SMP yayasan yang lama. Itu suatu keputusan yang sulit, karena saya ingin kalau itu terjadi, itu intervensi Tuhan. Nah, anak saya tak ceritani begitu, ketawa dia. Dia bilang, "Papa, saya itu tidak mungkin lolos dapat beasiswa," dia bilang. "Wong aku di tes interview gak iso jawab," bilang gitu. Pokoknya dengan pede amat, wis to, Pak, saya pasti ke SMP yayasan lama. Nggak mungkin. Keterima aja itu sudah mujizat. Boro-boro dapat diskon 50%. Nggak mungkin, Pak. Oh ya udah. Kalau memang itu keputusan pemikiranmu, tapi kita kembalikan ke Tuhan saja. Terserah Tuhan mau apa. Nah, pengumuman diumumkan. Wah, kita ya deg-degan orang tua ya. Kita mulai lihat mana namanya. Wih, dapat beasiswa. Nah, kita langsung cari angkanya berapa diskonnya. Karena kalau kita sudah memutuskan minta tanda, kalau diskonnya bukan 50%, berarti yayasan lama, SMP yang lama. Kita lihat diskonnya berapa. Dan benar Bapak Ibu, diskonnya tulis 50%. Dan hanya 5 orang yang dipilih dari sekian puluh siswa yang apply untuk beasiswa. Nah, saya dengan hasil itu, kita tahu bahwa Tuhan sudah bekerja dan Tuhan sudah menjawab. Dan kita sampaikan ke anaknya, "Lin, hasilnya sudah keluar." "Apa, Pak? Nggak keterima toh? Wah, gitu. Sudah yakin dia. Nih, lihat. Begitu dia lihat keterima, diskonnya 50%, apa yang terjadi Bapak Ibu? Langsung nangis sekenceng-kencengnya dia. Wah, kecewa berat dia.
Aku nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau. Nangis, kok bisa toh, kok bisa toh, kok bisa. Ya kita memberikan pengertian. Ini sudah keputusan Tuhan. Tidak ada pilihan. Kamu harus pindah sekolah. Ya akhirnya dengan segala bujuk rayu, akhirnya anak itu bersedia untuk pindah ke tempat yang baru. Demikian Bapak Ibu. Kalau kita meminta tanda kepada Tuhan, kepada Allah yang benar, pada Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita memiliki motivasi yang benar, maka Tuhan benar-benar menjawab tanda itu. Dan Tuhan tahu kita lagi di persimpangan. Tuhan menjawab. Bapak Ibu, jika engkau saat ini di dalam persimpangan, pergumulan yang membuat engkau harus memutuskan antara A atau B, atau A, B, C, atau A, B, C, D, dan engkau tidak tahu harus berkata apa, memutuskan apa, engkau tidak tahu. Mintalah tanda pada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Tuhan menjawab tanda-tanda yang pernah saya minta dengan tepat, itu membuktikan Dia hidup, tidak pernah salah. Dan saya percaya, jika Bapak Ibu juga menyembah pada Allah yang sama, yang saya sembah, dan engkau punya pergumulan yang sama dengan saya, membutuhkan suatu tanda untuk mengambil satu keputusan yang sangat penting. Mungkin engkau sudah mengajukan hutang ke bank, dan engkau sendiri ragu sebenarnya, apakah engkau harus mengambil utang dari bank. Hati kecilmu itu memberontak. Tidak seharusnya engkau melangkah ke bank, tetapi dengan logikamu, engkau mengatakan tidak ada pilihan lain kecuali ambil utang di bank. Dan engkau gadaikan rumah. Engkau gak ada pilihan lagi. Tapi hati kecilmu engkau tahu ini bukan. Maka berdoalah, minta tanda kepada Tuhan. Tuhan, jika ini bukan dari engkau untuk aku mengambil utang dari bank, gagalkanlah Tuhan. Bank menolaknya. Bahwa itu tanda bahwa saya tidak boleh mengambil hutang dari bank. Karena itu pun saya juga lakukan Tuhan. Bapak Ibu, ketika otak saya sudah mampet, tidak ada jalan kecuali utang ke bank. Saya tahu secara firman saya pernah khotbah untuk tidak melakukan itu, melangkah ke institusi bank. Tetapi ketika logika sudah bermain, saya lakukan itu. Tapi puji Tuhan, ditolak Bapak Ibu. Kalau tidak ditolak, saya yakin saya saat ini terjatuh pada lubang keuangan yang sama. Tuhan menjawab setiap pergumulan kita Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan lagu ini.